Baik, teman-teman sekalian, seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan bahas mengenai eh, strategi bisnis rumahan ya. Efek corona ini apa saja? Ini penting sekali ya, karena banyak ya, banyak Mas Hamsan nih, banyak sekali yang ngeluh sebenarnya Mas. Jadi ibu-ibu gitu ya, WA saya, Mas, gimana nih Mas? Eh, saya sudah jatuh bisnisnya gitu kira-kira ya. Efek corona ini macam-macam ya. Jadi ada yang mengeluh ya, ada yang bingung ya, stres macam-macam ya. Nah, baik teman-teman sekalian ya, saya akan sedikit memberikan ada strategi ya, strategi bisnis rumahan ya. Ini teman-teman bisnis rumahan. Tulisan saya masuk Mas Samsan ya. Oke, oke ya. Strategi bisnis rumahan. eh Ya, saat ini ya, saat ini ya. Nah, apa saja? Pertama, teman-teman, ya saran saya, teman-teman mulai saat ini coba harus punya produk dulu ya. Kalaupun teman-teman belum punya produk, teman-teman harus paham dulu ya, produk di sini tuh apa gitu ya. Tidak harus berbentuk produk sebagaimana mestinya gitu ya. Ada 3 jenis produk yang teman-teman harus pahami ya. Nanti produk ini bisa kita optimasi ya secara marketing, bisa di SEO kan, bisa di e-macros kan dan lain sebagainya. Baik ya. Nah, produk ciri-ciri yang pertama yaitu ada yang disebut dengan physical product ya, physical product ya. Apa ini physical product? Ya, physical product ini adalah ya produk fisik ya, produk fisik, produk yang bisa disentuh, bisa dirasakan ya. Itu apa kira-kira? Nah, contohnya adalah misalnya baju gitu ya, makanan. Nah, ini ya, minuman ya. Ya, yang kira-kira produknya bisa cepat closing. Nah, kira-kira apa? Ini bisa kita pikirkan sama-sama ya. Yang pertama, physical product ya. Yang kedua adalah digital product ya, digital product ya. Nah, digital product ini seperti apa ya? Teman-teman bisa jualan produk digital ya, produknya tidak bisa dirasakan ya, tapi produknya ada gitu ya, tidak bisa disentuh dan lain sebagainya ya. Itu disebut dengan digital produk ya. Contohnya affiliate ya, affiliate ya, bisa juga teman-teman jualan produk digital ya, seperti software ya, macam-macam ya. Nah, ini produk produk digital. Nah, ya, atau eh, yang ketiga ya, yaitu bentuknya service produk ya, service produk. Nah, service produk itu seperti apa? Service produk ini adalah produk jasa ya, produk jasa. Ya, ini bisa juga seperti kita dropship ya, dropship juga bisa, dropship ya, bisa juga teman-teman misalnya jualan reseller ya, atau teman-teman bisa bentuknya jasa ya, jasa konsultan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini teman-teman harus pahami ya, teman-teman masuk produknya produk apa ya. Nah, jika teman-teman sudah merasa kira-kira yang cocok saya ini adalah produk fisik ya, misalnya yaitu produk makanan atau minuman ya, maka teman-teman harus segera berpikir ya, produk apa yang kira-kira cepat laku saat ini ya, karena perputaran ekonomi saat ini sangat penting sekali ya, di eh, efek-efek corona saat ini ya. Jadi teman-teman harus mulai berpikir cepat gitu ya. Misal ya, saya pengen jualan makanan ya. Makanan apa nih kira-kira ya? Apakah makanan cemilan atau apa yang bisa kita jual ya? Nanti marketingnya seperti apa? Nanti bisa kita
diskusikan berikutnya. Yang penting kita menentukan produk kita apa dulu, ya, karena ini syarat utama, ya, bisnis kita, ya. Maka kalau tidak ada produk, maka kita tetap bingung apa yang harus kita jual, ya. Yang kedua adalah bentuknya affiliate, ya. Nah, bisa teman-teman misalnya pengen jualan affiliate, ya, banyak ya cara, ya, bisa dari Niaga Hoster, ya, itu juga buka affiliate, ya. Coba ya, kita contoh misalnya, ini saya, ya, saya coba buka lewat sini, ya. Niaga Hoster misalnya. Nah, kalau teman-teman buka Niaga Hoster, di situ ada layanan afiliasi nih, ya, afiliasi. Nah, kita di rumah, ya, kita bisa berjualan afiliasi. Nah, kita mendapatkan komisi 70% langsung untuk Anda dari program afiliasi Niaga Hoster. Ya, ini kalau teman-teman mau jualan digital produk, ya. Nah, bisa gabung sekarang, ya. Misalnya kita mau gabung sekarang. Nah, cara kerja seperti apa? Ini cara kerja bisa dipelajari, ya. Intinya kita afiliasi itu, ya, kita jualin produk orang lain dalam bentuk digital produk, ya, atau produk tanpa harus kita stok barang dan lain sebagainya. Nah, macam-macam nih produknya, ada hosting komisi 70%, ya. Nah, ya, teman-teman bisa bergabung di sini, ya. Nah, bisa, ya. Tuh. Kemudian physical product, ya, physical product, baju, makanan, minuman dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari juga, ya. Misalnya saya pengen cari, ya, di saat ini yang sedang rame, ketik aja jual, udah ketahuan sebenarnya, ya. Ini udah ketahuan nih, ya. Ini, ya, jual masker misalnya, ya. Tapi tidak mesti masker, ya, teman-teman harus sesuaikan juga dengan feel teman-teman semua, ya. Misalnya pengen jualan apa, ya, A, ya. Nah, ini ada alkohol 70% dan lain sebagainya, ya, ya. Atau cari lagi B dan lain sebagainya, ya, bisa disesuaikan, ya. Atau C, ya. Nah, ini yang paling banyak dicari saat ini, ya, seperti ini, ya, gimana lagi, ya. Tapi kita tetap harus cari kira-kira mana produk yang cocok dengan kita, ya. Baru-baru ini kemarin ada ibu-ibu, ya, belajar sama saya, dia jualan produk sambal, ya. Produk sambal, ya. Ya, sambal teri, ya, dia jualan sambal teri, ya. Nah, makanya, ya, kita harus bisa teri apa kan begitu. Jadi harus sesuaikan lagi mau jualan apa, sambal teri apa dan lain sebagainya. Yang cocok dengan kita bisa kita jual, ya. Oke, berikutnya adalah service produk, ya. Service produk, ya, bisa produk jasa. Nah, teman-teman misalnya jualan e-course, ya. Ya, sekarang sudah jualan kursus online, ya. Sudah banyak tuh, ya, orang-orang membuka produk e-course, ya, kursus online. Itu bagian dari service produk, ya. Kenapa sekarang lagi booming kursus online ini? Karena emang sekarang kita emang harus di rumah begitu, ya. Sudah saatnya kita kerja di rumah, ya, dan menghasilkan kalau bisa. Nah, maka teman-teman kalau punya keahlian dalam bentuk apapun bisa dibuat kursus online, ya. Tidak harus berbentuk ilmu seperti SEO dan lain sebagainya, tidak harus, ya. Kemarin ada salah satu murid saya juga, dia bisa buat badan menjadi ramping gitu, ya, dengan senam gitu, ya. Tapi senamnya itu ada polanya. Nah, akhirnya dia buat kursus online, dia rekam sendiri, dia buat metode dengan strategi dia membuat badan menjadi ramping dan berat badan menjadi lebih ringan gitu, ya. Nah, dia adakan kursus online, ya. Kursus online dalam bentuk service produk. Nah, ini pertama, ya, terutama teman-teman harus punya produk dulu. Nah, kita di wilayah mana? Ya, kita di wilayah mana? Kalau kita misalnya wilayah kita adalah physical product, makanan atau minuman, nah, kira-kira makanan seperti apa?
minuman seperti apa. Nah, kalau bentuknya digital produk, affiliate mau boleh. Ya, produk digital ya boleh, atau software apapun itu yang berbentuk digital produk silakan dijual ya, karena ini strategi kita untuk bisnis rumahan yang menghasilkan ya. Itu yang pertama, produk ya. Maka teman-teman harus bisa cari produk dulu ya. Nah, yang kedua teman-teman harus tahu marketingnya ya, marketingnya. Ya. Kalau produknya sudah ada, anggaplah sudah ada ataupun belum ada, ya teman-teman bisa lakukan banyak ya, reseller, ya dropship, ya teman-teman bisa lakukan affiliate ya, produknya yang tidak harus punya produk ya. Kalau saya simpulkan ya, yang tidak harus stok barang misalnya, ya itu banyak ya, misal ya. Stok barang ya, pertama ya adalah dropship ya, dropship. Mas, dropship apa saja Mas? Bisa dicari di sini ya. Dropship ya, dropship cari aja dropship misalnya ya. Yang bisa dropship ya, biasanya ada dropship kurma misalnya ya. Kita cari ya yang bisa dropship kurma nih. Peluang bisnis kurma macam-macam. Cari yang bisa dropship itu banyak sekali. Bisa kita dropship di sana. Ya. Kemudian yang kedua afiliasi ya, affiliate ya. Nah, itu tanpa harus stok barang ya. Ketiga bisa bentuknya kursus ya, kursus online ya. Tanpa stok barang ya. Berikutnya reseller ya. Reseller dropship ya, reseller tapi ya reseller tanpa stok ya, sama aja dengan dropship ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google banyak ya, afiliasi banyak sekali ya, tidak hanya dia Ghoster, ada banyak sekali ya. Kalau mau tulis afiliasi di sini ya, affiliate ya, affiliate. Nah, affiliate. Nah, kita cari aja mana ada affiliate ya, ada nih Ghoster. Nah, ada Ratakan itu ya. Ada Ratakan juga, banyak sekali produk di Ratakan itu untuk kita jualan produk digital di sana ya, kita sebagai afiliasi ya, affiliate di sana ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya produk, anggaplah sudah punya produk, baik itu physical produk atau digital produk atau service produk ya, maka teman-teman juga harus tahu yang kedua ya. Apa itu yang kedua? Ya, yang kedua adalah marketingnya. Ya. Nah, sekarang kan sedang krisis nih, ya, krisis akibat virus corona ya, COVID-19 ya. Dan ya kita ketahui bahwasanya emang tiap 10 tahun itu emang seperti ini ya, gejala seperti ini pasti ada apa namanya? Penurunan drastis ya, baik dari segi marketing, dari segi musibah dan lain sebagainya itu ya, harus kita pahami ya. Maka ya kita juga harus pahami ya, jangan jualan produk-produk yang tidak tepat pada waktunya ya. Misalnya kita jualan produk yang untuk ekspor impor ya, saat ini nggak cocok juga ya marketingnya. Maka yang cocok marketingnya seperti apa ya, maka teman-teman bisa pahami pertama ya, yang penjualannya cepat ya, penjualannya cepat. Nah, ini penting nih, yang penjualannya cepat. Ya. Seperti apa Mas yang penjualannya cepat? Ya. Penjualannya cepat itu pertama, teman-teman bisa ya, ini menurut pengalaman saya yang cepat itu ya, kalau misalnya makanan atau minuman ya, yang cepat menurut saya adalah GoFood atau GrabFood ya. Yang cepat. Yang penjualannya cepat, makanan minuman jualnya lewat GoFood atau GrabFood ya. Kalau produknya adalah barang ya, produknya adalah barang, ini yang paling cepat kalau menurut saya ya, marketplace Facebook ya, marketplace Facebook. Nah nanti marketplace Facebook nanti secara detailnya nanti bisa
Nah, dijelaskan oleh Mas Hamsan langsung. Ya, ini ya kalau bentuknya barang ya. Kalau bentuknya eh, jasa ya, kalau bentuknya jasa, nah ini banyak ya. Nah, kalau bentuknya jasa itu bisa eh, yang cepat ya, bisa dengan beriklan ya, beriklan. Nah, ya. Tapi kalau bentuknya jangka panjang ya, jangka panjang ya, maka ini bisa bermain dengan SEO ya atau Imacross ya. Imacross. Nah, ya. Kalau pengen cepat ini juga bisa dengan Imacross dan lain sebagainya. Baik, teman-teman semua ya. Nah, ini ya untuk marketing ya, maka kita harus tahu ya strategi penjualan seperti apa. Ya. Maka ya yang pertama, kalau kita misalnya jualan kita adalah makan dan minuman, maka kita jualannya bisa lewat GoFood atau GrabFood. Ya, GoFood atau GrabFood. Nah, ini strategi GoFood atau GrabFood ini penting ya. Penting nih ya. Strategi GoFood atau GrabFood ya. Kalau teman-teman mau bahas ya, ada ya, sebenarnya ada ya SEO GoFood loh ya, atau SEO GrabFood. Nah, ini penting nih ya. Seperti apa nih Mas SEO GoFood atau SEO GrabFood ya? Mas Hamsan masih dengar suaranya Mas ya? Ya, oke. Nah, SEO GoFood itu seperti apa ya? SEO GoFood itu teman-teman ya nanti bermain di wilayah on page ya, bermain di wilayah on page ya. Nah, judul di SEO GoFood ya, ini tidak boleh masukkan branding kalau belum terkenal nih ya. Jangan sekali-kali masukkan branding kalau branding kita belum terkenal, brand kita belum terkenal. Ya, contoh ya. Judul misalnya saya jualan ayam goreng misalnya. Saya jualan ayam goreng. Ya, saya jualan ayam goreng tapi nama brand saya adalah Didik misalnya. Ya, saya tulis maka yang benar, ini yang benar ya. Ya. Saya akan menulis ayam goreng ya Pak Didik misalnya. Nah, seperti ini cara nulisnya ya. Judulnya masukkan keyword dulu baru brand. Ini penting. Ya, biar teman-teman mudah ditemukan ya secara GoFood ya. Nah, yang salah seperti apa? Nah, yang salah itu ya, yang salah itu dia menggunakan nama brandnya di depan ya. Misalnya warung Pak Didik ya. Nah, ini nggak akan ada yang mencari ya. Karena judul itu yang paling dibaca pertama di SEO GoFood sama SEO GrabFood. Ya. Itu yang pertama. Nah, ini masuk wilayah istilahnya on page SEO ya. Nah, itu bahasanya. Maka teman-teman kalau misalnya cari ayam goreng ya di GoFood, ketik aja ayam goreng, itu McD sama KFC tidak akan keluar. Kenapa? Karena mereka emang langsung secara SEO GoFood nama GrabFoodnya langsung brandnya mereka ya, karena sudah terkenal. Nah, berikutnya bagaimana dengan kalau kita jualannya adalah barang ya atau marketplace Facebook ya. Nah, ini nanti bisa dijelaskan langsung oleh Mas Hamsan ya. Sebenarnya hampir sama ya, kita jualan di marketplace Facebook atau di SEO dan lain sebagainya ya. Itu juga hampir sama teknik berjualannya ya. Teman-teman kalau masuk ke Facebook ya, masuk ke Facebook ya, itu ada marketplace ya, marketplace ya, ini juga sama ya, intinya sama, hampir sama semua. Saya misalnya pengen jualan masker ya, saya pengen jualan masker, saya akan tulis dulu masker di sini, jual gitu ya. Atau kita bisa lihat di sini ya, mereka menggunakan atau langsung keyword juga boleh ya, langsung jelajahi ya. Misalnya saya tulis masker, saya pengen jualan masker ya. Nah, ini yang keluar
adalah suggest orang-orang yang biasa ngetik. Intinya sama seperti itu ya. Sama kayak suggest Google ya, tapi ini suggest di Facebook ya. Maka teman-teman bisa mengikuti ya arahnya kemana. Ya teman-teman bisa, kalau teman-teman jualannya adalah masker kain, ikutin aja masker kain misalnya. Ya, masker kain. Nah, masker kain apa? Teman-teman misalnya masker kain motif, ya sudah masker kain motif. Ya, masker kain karakter. Nah, masker kain motif misalnya. Ya, atau masker kain karet misalnya. Karet. Nah, masker kain karet apa? Nah, ini ada ya. Keyword-keyword inilah yang jadi suggest. Kalau bisa sampai mentok aja udah. Hijab, hijab. Udah sampai mentok ya sudah. Ini nanti teman-teman jadikan sebagai judul. Ya, masukkan sebagai judul. Ya, ini akan terbaca di marketplace ya. Nah, kenapa Mas marketplace Facebook ya? Karena bagi saya salah satu cara penjualan yang cepat ya itu adalah marketplace Facebook dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan dengan SEO dan lain sebagainya. Kalau jasa Mas, kalau jasa ya bisa menggunakan iklan. Ya. Misalnya SEO juga bisa ya. SEO juga bisa dan lain sebagainya ya. Iklannya di mana? Bisa diiklan di Facebook, bisa diiklan di IG, ya, bisa di Google dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jangka panjangnya nih. Kita akan coba ke SEO atau Imacross ya. Nah, baik, teman-teman ya. Rumus yang pertama di dalam Google ya, keyword ya. Keyword di dalam Google ya itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis ya, ini harus teman-teman pahami ya. Karena kenapa kita harus mencari di Google, karena saat ini emang Google nomor satu di pencarian dunia ya, baik itu di negara manapun ya, saat ini masih Google ya. Kita nggak tahu nanti apakah besok Bing dan lain sebagainya, tapi saat ini masih Google. Nah, pertama teman-teman harus pahami dulu ya. Ya, ada yang disebut dengan keyword ya, suggest dengan spasi di belakang. Nah, ini penting nih. Keyword suggest dengan spasi di belakang. Ya. Nah, oke, kita sebelum mengetik di Google, teman-teman harus memperhatikan dulu ya, pastikan di sini adalah akunnya privat ya. Akunnya privat ya, dan historinya sudah terhapus. Akunnya privat dan historinya sudah terhapus. Oke, contoh misal ya, saya saat ini saya jualan saya adalah misal ya, saya jualan kurma ya. Misalnya ini mendekati Ramadan ya. Ya, mendekati Ramadan. Untuk mencari keyword ini, teman-teman juga harus pahami ini ya, pahami empat pendapatan ya, pahami 4 pendapatan ya. Nah, ya, ada ya pendapatan harian ya, ada pendapatan mingguan ya, ada pendapatan bulanan ya, kemudian ada pendapatan tahunan. Nah, ya. Kalau teman-teman merasa pendapatan harian, ya sudah, berarti optimasi setiap hari aja. Ya. Kalau misalnya pendapatan mingguan, ya sudah, berarti emang fokus di mingguan, ya, bulanan dan lain sebagainya. Ini tahunan. Tahunan ini berarti apa? Tahunan ini berarti kan bentuknya eksklusif ya. Misalnya Ramadan ya. Ya. Oke, sekarang coba teman-teman lihat ya. Efek corona ini kan luar biasa nih, sampai sirup marjan ya, sirup marjan itu tidak terdengar di telinga saya iklannya. Betul nggak Mas Samsan? Ada nggak Mas? Sirup marjan udah lihat belum? Belum ada. Belum ada kan? Nah, itu dia. Padahal itu bagi saya Ramadan ini adalah pendapatan tahunan ya. Pendapatan tahunannya bisa Ramadan ya, bisa Idul Fitri ya.
event besar ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ya tahun baru ya dan lain-lain. Nah, itu adalah pendapatan tahunan. Harusnya Ramadan adalah masa kita untuk mencari pendapatan tahunan ya. Karena di tahunan ini biasanya sudah ada THR ya untuk karyawan, berarti persiapannya harus lebih kuat. Ya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas yang pertama ya. Ada yang disebut dengan suggest spasi di belakang ya. Saya contoh misalnya jualan batik ya, misalnya baju batik ya. Baju batik. Oke. Nah, mindset pertama yang teman-teman pahami ketika teman-teman pengen jualan baju batik ya di Google atau secara SEO ya, maka mindset pertama adalah pahami ya, semakin ke bawah ini kemungkinan besar lebih memungkinkan lebih ringan ya, bukan pasti ya, tapi lebih memungkinkan lebih ringan dibandingkan yang paling atas ya. Berarti kalau saya ditanya saya lebih milih mana nih kalau untuk di SEO kan, saya pilih yang paling bawah dulu untuk saya SEO kan ya. Misal baju batik atasan, saya tulis baju batik atasan, kasih spasi lagi ya, cek aja yang paling bawah lagi. Nah, fokus yang paling bawah dulu ya, wanita kombinasi, spasi sampai mentok di paling bawah sini, polos ya, salah polos. Nah, sudah tidak ada ya, adanya saja di depan ya, sama saja yang ada di tengah, tapi yang paling mentok ini. Nah, keyword ini biasanya saya akan tuliskan di Excel ya, ya, seperti ini ya. Ya, teman-teman nanti bisa buatkan seperti ini sebagai lembar kerja ya. Keyword target berdasarkan spasi ya, suggest spasi. Nah, ini ya, buat semacam ini ya. Kemudian di sini tulis saja di sini. Kalau saya biasanya saya tulis URL di sini, posisi ya, sini halaman. Nah, buat semacam ini ya, sebagai lembar kerja kita ya. Nah, kalau saya sudah ketemu keyword yang terakhir ya, misalnya seperti ini. Nah, ini biasanya bawah-bawahnya ini saya ambil nih. Nah, cara ngambilnya seperti apa? Laporkan prediksi yang tidak pantas ini aja. Nah, diambil aja nih. Nah, ini di copy sampai sini. Ya, kemudian di sini di Excel saya letakkan di sini. Nah, ya. Ini untuk lembar kerja saya ya. Nah, besok saya akan buat URL-nya ya, kemudian akan saya cek posisi halaman dan lain sebagainya. Ya, ini untuk lembar kerja. Nah, sama teman-teman mau jualan apa saja juga bisa ya. Misalnya teman-teman punya misalnya bentuknya kursus online ya, kursus sudah ada tuh affiliate ya, kursus affiliate marketing tuh ya, sudah ada ya. Atau bentuknya apalagi ya, banyak ya, jual ada banyak, ada jual masker ya, masker apa, cuman kita kalau bisa jangan jual masker lah ya, bagi-bagikan aja secara gratis sudah ya. Ini sama-sama kena musibah kita ya. Nah, oke, ya itu yang pertama. Yang pertama ya, itu keyword suggest dengan spasi di belakang. Ya. Ada yang bertanya nih, bedanya apa Mas sama keyword tool.io? Nah, ini penting nih ya. Bedanya apa sama keyword tool.io hasil dari suggest? Kalau keyword tool.io hasilnya itu bukan dari ya setiap ketik yang kita tentukan, tidak. Kalau keyword tool.io itu berdasarkan suggest spasi sesuai dengan abjad. Nah, itu keyword tool.io. Ya, jadi misalnya baju batik spasi A. Nah, itu keyword tool.io seperti itu deh. Spasi B ini hasilnya seperti ini dia pasti. C, D, E. Nah, tapi kalau kita akan mencari mana yang paling bawah dulu.
Ya, kalau saya pilih yang paling rendah dulu, ya, yang saya mainkan secara SEO, baru saya mulai ngambil yang paling atas ya. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, ya ada yang disebut dengan keyword suggest, ya, tanpa spasi, ya, tanpa spasi. Ya. Keyword suggest tanpa spasi itu seperti apa, Mas? Ya, keyword suggest tanpa spasi itu adalah ketika saya mengetik tadi ya baju batik atasan, ya, saya enter ya, saya enter. Ya, kemudian saya klik di ujung sini. Nah, dia biasanya akan muncul sekitar 8 ya. Dia akan muncul sekitar 8. Bagi saya ya, keyword saja tanpa spasi ini ya, ini adalah keyword yang sedang ngetrend, bisa selama setahun ngetrennya. Ya, dibandingkan kalau saya buat spasi. Nah, kalau saya kasih spasi, ini adalah keyword-keyword yang mungkin setiap bulan bisa berubah-ubah sesuai dengan berapa banyak orang mengetik ya di pencarian Google ini. Ya. Tapi ketika saya klik seperti ini yang keluar adalah 8 ya. Kalau yang keluar 8 seperti ini ya, maka teman-teman yang 2018 bisa diganti nih kira-kira menjadi 2020. Ya, ini bisa jadi ya, karena ini pasti berulang nih. Contohnya nih model baju batik atasan wanita terbaru 2018, model baju batik atasan wanita terbaru 2019. Artinya kemungkinan besar pasti akan menunjukkan keyword yang sama tapi tahun yang berbeda. Nah, keyword yang sama tapi tahun yang berbeda. Nah, nanti hasil dari keyword ini nanti teman-teman bisa ambil lagi ya, buat lagi di sini ya, buat lagi di sini sebagai saya akan tulis seperti ini ya, saya tulis di sini keyword target ya, keyword target keyword suggest tanpa spasi ya. Ini saya tulis di sini, hasilnya ini saya copy ya, kemudian saya pastekan di sini. Nah, yang 2019 biasanya saya ganti menjadi 2020. Nah, ini juga 2020. Nah, ini sama ya, sama ya, ini 2020. Nah, ini nanti bisa di kemudian hari saya optimasi nih ya. Oke ya, itu yang kedua ya, keyword suggest tanpa spasi. Nah ya, ini panjang sekali, ada lagi ya. Apalagi ya, ada yang disebut dengan keyword sortile ya, keyword sortile. Teman-teman harus tahu ya, yang namanya keyword sortile itu adalah keyword kata kunci yang pendek ya, kata kunci yang pendek ya. Ini bisa ya, bisa satu kata sampai dengan 2 kata. Ini kalau saya bilang ya, ya satu kata sampai dengan 2 kata, ini kata kunci yang pendek ya. Ya. Tapi kalau ditanya apakah kata kunci ini berat ya, biasanya 80% ya cenderungnya berat kalau keywordnya secara umum ya. Misalnya keyword apa namanya, 2 kata ya, baju batik, oh itu pasti berat sekali itu ya. Rumah dijual itu jelas berat sekali. Teman-teman bisa cek ya, bisa cek nanti di kwvendor.com ya, kwvendor.com ya. Bisa juga cek di keywordrevealer.com ya. Nah, tadi tidak semua 2 kata itu berat ya, tidak semua 1 kata itu berat, tidak semua ya. Bahkan ada keyword yang dia tidak 3 kata nggak muncul di halaman 1, tapi 2 kata muncul ya. Ya, ini
keyword yang kemarin animasi studio ya. Nih, animasi studio, jasa animasi. Ya, jasa animasi murah. Ini animasi murah ya. Nah, ini keyword yang saya optimasi ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ya. Bisa nanti cek di kwvendor.com atau keywordrevealer.com ya. Misal ya. Kalau ini ya, kwvendor.com ya. Gimana Mas Amsar, lanjut Mas ya? Ya, bisa. Misalnya ya saya tulis baju batik ya, misalnya baju batik ini ya, saya sign in dulu aja. Ya, oke, ini tidak daftar lagi ya. Nanti silakan dicek aja ya di sini ya. kwvendor.com sama keyword revealer ya. Ini ada 5 tingkatan sebenarnya yang harus teman-teman pahami ya. Ada 5 tingkatan ya, 5 tingkatan ya. Ada namanya go for it ya, go for it. Ada namanya easy ya, easy. Ada namanya still easy ya, possible, dan hard ya. Nah, kalau saya ditanya ya, saya akan memilih ya go for it di sini bagi saya adalah mudah ya. Jadi bukan arti ya, tapi makna ya. Kalau easy di sini kalau saya bilang ya lumayan ya, lumayan berat gitu ya. Kalau easy ya. Ini menurut saya ya. Ini berat ya. Kalau possible sangat berat ya. Kalau ketemu hard ya, ini kalau bisa tinggalkan saja ya. Nah, ini tingkatan yang harus teman-teman pahami ya. Nanti ketemu go for it ya silakan dioptimasi. Ketemu easy ya bisa dioptimasi. Berat ini masih bisa dioptimasi ya. Berat sama sangat berat ini masih bisa dioptimasi. Tapi kalau sudah ada kalimat hard, nah saran saya tinggalkan saja ya, jangan dioptimasi lagi. Nah ya. Ada yang keempat yaitu keyword ya long tail ya. Ya, keyword long tail ini ya disebut dengan kata kunci yang panjang ya. Ini bisa 3 kata sampai dengan 8 kata ya. Panjang sekali Mas 8 kata. Iya. Ada banyak sekali itu ya, ada sampai 8 kata ya. Contoh misalnya ya. Rumah dijual di jalan ya. Jalan Kaliurang kilometer 5 Yogyakarta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata ya. Ya lumayan ya. Apakah ini ringan? Belum tentu ya, harus dicek lagi ya. Nah ya, tuh ya, ini aja sudah marketplace semua yang isi ya. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman sudah main di riset ya masalah apa namanya SEO ya untuk jangka panjang ya teman-teman. Setelah riset ya teman-teman baru masuk ke ya cek on page-nya ya,
Cek on page-nya. Nah, on page itu rumusnya apa? Nah, ini on page ya. Kalau saya on page itu rumusnya adalah judi ya. Ini selalu saya sampaikan nih. Nih, J itu apa? J itu judul ya. U itu URL ya. D ini adalah deskripsi ya. I ini adalah indeks ya. Ini versi saya aja ya. Kalau bentuknya deskripsi apa namanya? Kalau misalnya target saya ya. Misalnya target saya adalah siapakah pakar SEO Indonesia misalnya. Ya. Misal ya. Saya nyari keyword ini misalnya ya. Nah, URL saya ya ini ada dua pendapat ulama SEO. Ini teman-teman harus tahu dulu. URL itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama ada yang mengatakan URL itu harus pendek ya. Harus pendek ya. Karena apa? Karena URL yang pendek akan mudah dikenal oleh Google. Dia bilang begitu. Ya, sesuai dengan dalil-dalilnya ya. Ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan URL itu harus samakan saja dengan keyword target. Ya, samakan saja dengan keyword target. Jadi kalau panjang ada 4 kata, 4 kata kecuali emang keywordnya sampai 7 kata ya URL-nya kebangetan kalau sampai 7 kata gitu ya. Tapi kalau apa namanya? Cuman 4 kata, 3 kata URL masukkan saja. Ya. Nah, jadi ini masukkan keyword target ya. Siapakah pakar SEO Indonesia, siapakah. Nah, masalah deskripsi ya, deskripsi ini ya, kalau bentuknya artikel berarti masuknya di bagian strategi artikelnya, ada lagi pembahasannya nanti bisa strategi di artikel ya. Kalau strateginya di homepage ya, maka teman-teman kalau misalnya pengen on page ya, pengen bahas on page ini yang mau di on page kan apa? Yang mau di on page kan siapa? Siapa? Yang mau dioptimasi apa? Nah, ini penting nih. Apakah homepage? Apakah artikel? Nah, ini harus dipahami lagi. Nah, kadang ada juga apakah kategori, ini ada juga yang pengen optimasi apakah kategori. Nah, ini harus dipahami apakah yang di on page kan itu apakah homepage, apakah artikel, apakah kategori ya. Misal, saya pengen yang saya optimasi adalah homepage ya, berarti masuknya deskripsi ya. Kalau di atau istilahnya tagline ya, kalau ya. Nah, ini ya berapa karakter ya? Ada saya 100 ya, 160 karakter ya. Untuk sampai 500 karakter deskripsi atau tagline ya. Kalau bisa 150 karakter ya. Oke. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah apakah yang dioptimasi adalah artikelnya? Nah, kalau artikel berarti deskripsi ada rumusannya lagi ya. Deskripsi di artikel berarti masuknya wilayah artikel. Nah, artikel seperti apa, Mas? Ini penting ya. Ada yang bertanya seperti ini, Mas. Apakah artikel yang panjang berpengaruh? Iya, saya bilang berpengaruh dong. Artikel yang panjang berpengaruh. Maka saya kalau keyword saya berat, pertama yang saya kejar adalah panjang dan kualitas artikel. Itu nomor 1. Ya. Panjang dan kualitas artikel. Jadi kalau kompetitor saya ada 500 kata, saya kalau bisa 800 kata gitu kalau saya. Karena kompetitor saya ada 1000 kata, saya 2000 kata, saya lebih panjang lagi. Jadi semakin panjang semakin baik kalau menurut saya, ya. Itu, ya. Yang kedua, ya. Ada H1, H2 dan H3. Ya. H1 itu apa, Mas? Ya, H1 itu judul ya, seperti biasa. Masukkan keyword target. H2 itu subjudul. Ya, H3 itu kalau bisa poin-poin. Ya. Subnya subjudul ya.
subnya subjudul ya. Kalau saya berbentuk poin-poin ya. Ya. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga masuk di bagian permaling ya, permaling. Nah, permaling kita apa? Permaling kita ada yang bentuknya seperti ini ya. Ya, ada yang bla bla bla, ada yang contoh ya, didik.com garis miring ya, apa namanya, bla 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 .html, ada yang seperti itu ya. Ada yang didik.com garis miring bla 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 saja ya. Ada didik.com garis miring bulan tahun ya, baru bla bla bla. Nah, macam-macam ya. Nah, kalau saya suruh milih, saya pilih yang ini, dua ini ya. Ini permaling. Kalau saya suruh pilih, saya pilih yang dua ini ya. Yang keempat ya, yang keempat teman-teman bisa masuk ke apa namanya, kalimat artikel SEO ya. Kalimat artikel tidak boleh ada yang berulang-ulang ya, macam-macam ya. Berulang-ulang itu contohnya seperti apa? Mungkin ada paragraf pertama sama paragraf ke-7 mirip, ada kalimatnya yang mirip dan lain sebagainya ya. Bukan copy paste ya. Ya, kebiasaan kita adalah copy paste. Satu paragraf copy paste. Nah, satu paragraf pun nanti bisa ketahuan ya. Nah, setelah on page ya, sudah ya, ini contoh ya, contoh saya yang di sini ada belajar SEO WordPress ya. Nah, ini tulisan saya yang ya, ini tulisan saya yang ada dikotakin sama si Google, sudah lumayan lama ini ya, istilah snippet ya. Ini kalau menurut saya ya, kenapa bisa di snippet itu? Yang pertama, ini H2 kita nih, penting nih. Ini H2 yang dibaca, di H2-nya. Ya, yang dibaca bukan H1 ya, tapi H2-nya. Kemudian poin-poin H3-nya. Nah, ini penting ya. H2 dan poin-poin H3. Ya. Maka pastikan kita H2 kita mengandung keyword target dan poin-poin H3 kita ya. Itu juga mengandung beberapa keyword target. Nah, ya. Nah, itu ya. Kalau ditanya, Mas, ini apakah ada backlinknya? Kalau menurut saya tidak. Justru sebelum saya backlink ini sudah muncul seperti ini ya gitu. Oke ya. Nah, kalau teman-teman sudah ngerti rumus ini ya, rumus on page ini, maka ini bisa dimakroskan ya. Ini bisa dimakroskan. Kalau sudah paham rumus on page ini, maka ini bisa dimakroskan ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak ada media gitu ya, bingung misalnya menggunakan media apa gitu ya. Nah, saya ada ratusan media yang bisa teman-teman gunakan ya untuk apa namanya, bisa kita imakroskan ya. Ya. Kalau sudah tahu rumus on page-nya ya, maka kalau sudah main rumus on page ini, berarti secara SEO ya, keyword-keyword yang kira-kira ada keyword-keyword yang di luar dari ya, di luar dari pencarian terbanyak, maka kita menang secara on page ya. Ya. Contoh ya. Contoh ada saya biasanya ya dalam jualan ya, ya kan ada istilah yang pertama lokal, yang kedua ada apa namanya, wilayah ya.
Nah, wilayah misalnya seluruh Indonesia. Ya, ini ada wilayah lokal ya. Nah, oke. Yang ketiga ada sesuai Google Trend juga bisa ya. Nah, baik, saya misalnya saya pengen jualan menyerang wilayah lokal ya. Nah, ya, maka saya harus tahu Jogja ya, lokal itu bagi saya mana? Berarti mainnya domisili dong ya, domisili. Ya, domisili saya di mana? Domisili saya bisa Jogja ya. Domisili dan istilahnya kota atau kabupaten yang mendekati. Ya, selain Jogja ada nama yang lain nggak? Ada, yaitu Yogyakarta. Ada Yogyakarta. Ya. Nah, itu lokal untuk domisili dan kota atau kabupaten yang mendekati. Yang kedua, bisa untuk saya serang wilayah seluruh Indonesia. Nah, teman-teman harus pahami ya. Indonesia ada berapa kota? Ada berapa kota atau kabupaten ya? Ada 515 kota atau kabupaten. Ya. Nanti rumusnya ya. Ini rumus saya ya. Saya gunakan rumus seperti ini, ada 4 rumus. Ini pembahasannya bisa panjang sekali ya. Misalnya keyword target dikali 515 kota. Ya. Kemudian saya tambahkan di situ jual ya, produsen dan teman-temannya kali keyword target kali 515 kota. Coba bayangin ya, kalau saya punya strategi semacam ini ya, berarti tidak ada cara lain kecuali saya menggunakan iMacros. Nah, atau mungkin ada platform-platform yang lain yang bisa persis seperti iMacros bisa. Ya, ini akan saya serang seperti ini. Ya. Saya jualan, maka bisa kita tembak 500. Nah, karena pertanyaannya bagaimana kalau kita jualannya? Ya, tapi kita tidak berada di kota tersebut. Kita bisa menggunakan keyword-keyword yang bukan kalimatnya menggunakan di. Ya, misal saya jual cake durian ya, kirim ke ya. Nah, ini masukkan kota kabupaten ya. Jadi bukan di ya. Kalau di itu nanti dikira kita pembohong ya, karena saya jualan tidak di sana. Ya. Nah, seperti itu. Oke, Mas Samsan gimana, Mas? Kita lihat, Mas, coba komen-komennya ada yang bertanya nggak, Mas, kira-kira, Mas? Banyak, Pak. Banyak, coba. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan ya, Pak? Iya, coba. Baik, dari Mas Fauzi Atarasi nanya, Pak. Gimana, Pak, kalau udah ada yang duluan main SEO nih, udah ada halaman 1 bisa paling atas. Nah, kita tuh pemain baru nih, Pak. Pemain baru pengen ngalahin yang udah duluan main SEO. Ya. Itu gimana strateginya, Pak? Oke, ya. Webnya baru atau enggak itu ya? Anggaplah misalnya sudah ya misalnya ada keyword ya, keyword target yang secara umum sudah digunakan oleh banyak orang ya, kemudian kita pengen menggunakan keyword tersebut ya, sementara kita baru pemula, webnya juga web baru gitulah, anggap begitu ya. Iya, Mas, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana strategi kita untuk mengalahkannya ya? Pertama ya, berarti bermain wilayah, periksa dulu on page-nya, Mas. Ya, periksa dulu on page-nya sudah benar belum? Dulu on page-nya sudah benar belum ya? On page tadi ya, sudah kita bahas tadi ya. Oke, kemudian ya, authority webnya apakah masih web baru atau sudah web yang berauthority?
Web yang berauthority seperti apa, Mas? Web yang berauthority itu ya web yang ya sudah berumur, sudah ada artikel, sudah dikenal oleh Google, itu yang web berauthority, sudah dapat backlink dari luar macam-macam, ya. Sudah ada nilai PA, DA-nya, yaitu ya seperti itu ya, itu disebut dengan web yang sudah ada authority-nya. Tapi kalau pertanyaannya masih web baru, ya berarti tugasnya bagaimana web itu sudah berauthority dulu, ya, biar dikenal dulu webnya. Berarti update artikel dulu, ya, update artikel yang berhubungan tentang keyword target gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu kalau keywordnya berat, web kita masih web baru, berarti butuh proses, butuh waktu ya. Keyword berat itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau berat banget ya bisa 6 bulan. Kalau keywordnya masih tidak terlalu berat ya bisa 1 bulan bisa. Seperti itu, Mas. Ya. Kalau ini sudah berauthority ya, berikutnya bisa menggunakan backlink ya. Bisa menggunakan backlink ya, atau disebut dengan off page ya. Backlink itu seperti apa? Nah, ya backlink itu ya berarti kita harus mencari web lain yang mau memberikan link kepada kita. Nah, strategi backlink ya banyak ya. Misalnya strategi backlink ya. Ya, pertama kita mau apa nih? Berbayar atau gratisan ya. Coba kalau pengen cepat ya, pengen cepat, coba makanya pakai jasa backlink ya. Cuman hati-hati ya, jasa backlink ini teman-teman harus ada ilmunya lagi ya. Seperti apa, Mas? Contohnya kalau misalnya menggunakan jasa backlink ya, cek dulu ya. Sumber backlinknya sudah bagus atau tidak, kemudian history backlinknya selama ini bagus atau tidak ya, spam score backlinknya tinggi atau tidak. Nah ya, ini harus diperiksa ya. Kalau tinggi ya jangan langsung tembak ke web targetnya, tapi ke dummy-nya ya, kalau bisa seperti itu. Saran saya kalau dummy web untuk backlink buat sendiri saja ya, naikkan sendiri dengan jasa backlink gitu ya. Paham nggak? Paham ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya ini ya, saya contohkan ini web target saya ya, ini web target saya ya. Ini dummy saya buat sendiri. Ya, dummy 1, dummy 2, dummy 3, dummy 4, dummy 5. Ini saya buat sendiri yang ngelink ke web utama. Nah, kalau di sini anggaplah ada jasa backlink ya. Jasa backlink misalnya kalau pengen cepat ya. Jasa backlink ya. Jasa backlink kalau bisa linknya ke sini aja. Nah, ke dummy-nya ini saja ya, biar aman gitu ya. Tapi dummy yang kita buat betul-betul baik ya. Tapi kalau backlinknya juga udah bagus ya, langsung ke sini juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini seperti itu ya, boleh. Oke, Mas, ada pertanyaan kedua, Mas? Untuk teman-teman yang pertanyaannya nggak saya bacakan, berarti udah dijelasin di awal sama Didi ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah ada penjelasan di awal. Jadi saya langsung ke pertanyaan yang belum ada penjelasannya. Ini Pak, kalau snippet udah ada di duluan, jadi kita punya kompetitor yang snippetnya udah ada. Apakah snippet itu bisa kita ganti posisinya, Pak? Gimana? Kan kalau snippet yang kompetitor udah ada di rank 1, halaman 1 paling atas, dan kita pengen geser, kita pengen ganti dengan posisi kita, itu gimana strateginya dan apakah itu bisa, Pak? Nah, gini Mas ya, kalau misalnya pengen kalau emang ya, kalau target kita adalah keyword khusus ya, ini saran saya ya. Kalau target keyword khusus ya, emang pengen banget target tersebut ya, ya udah buat aja atau beli artikel berkualitas ya, jangan di snippet ya. Oh, maksudnya lebih ke itu ya, hasil snippetnya itu ya. Iya, Oke. ganti kan Bang, ganti kan. Oke, ya. Nah,
hasil snippet ya, hasil snippet itu ya itu haknya Google ya. Itu hak Google pertama ya. Ya, kalau pengen menggantikan mungkin bisa ya. Pertama ya, ini dari saya ya. Dari saya ya. Caranya pertama H1 ya mengandung keyword target. 2 H2 ya keyword target plus kalimat spesifik. Ya, ketiga H3 ya poin-poin poin-poin penting dalam artikel ya. Nah, yang keempat jangan copy paste. Ya, jangan copy paste, buat ya sepanjang ya kalau bisa artikel kita lebih panjang dari artikel kompetitor ya. Oke ya, kemudian on page-nya harus ya sesuai kaidah SEO yang baik dan benar ya. Dah, yang ketujuh berdoalah. Ya. Nah, ini ya kalau saya menggunakan ini ya biasanya nanti snippet kita akan keluar dengan rumus seperti ini ya. Nah, kalau ini punya saya sendiri ya, belajar SEO WordPress ya. Kenapa punya saya bisa keluar? Ini kalau mau dibedah ini kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini, ini H1 saya. Ya, H1 saya di sini. Ya, kemudian H2 saya ini H1 keyword target ya ditambah kalimat spesifik ya, bisa ditambah kalimat keyword berikutnya boleh ya. Oke, kemudian nih H3 saya tidak mengandung keyword target, tapi dia bentuknya poin-poin penting. Nih ada saya tambahkan satu di sini bukan H4 ya, satu di sini ya sudah apa namanya paragraf yang saya tebelin ya, kemudian 2 ya 3 dan seterusnya gitu ya. Itu Mas, kira-kira Mas jawabannya Mas. Kasih Pak. Ke pertanyaan yang lain Pak. Ini enggak teknis Pak, tapi strategi Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Dede Sobire nanya, kalau untuk produk fisik kayak jaket, jeans pria dan wanita nih, kalau langkah-langkah gimana langkah-langkah strategi yang benar buat jualan jaket, jeans wanita yang benar biar laku Pak, biar lakunya itu biar cepat laku lagi tuh Pak. Strateginya gimana Pak kalau produk fisik biar lakunya cepat, dan langkah-langkahnya itu harus gimana Pak? Oke, biar lakunya cepat. Wah. Oke ya. Oke, jualan jaket ya, jaket biar laku cepat ya, laku cepat. Nah, ya pertama ya berarti marketingnya harus tahu marketingnya mana yang paling cepat. Ya, ini menurut saya marketplace Facebook ya, marketplace Facebook ini lumayan cepat ya, Mas. Bisa cek ya tadi Mas ya, tulis saja jaket ya, Mas jaket apa ya. Nah, misalnya Mas bisa tulis di sini ya jaket ya, jaket. Nah, yang betul jaket ya. Mas jaket apa? Jaket pria. Ya, misalnya Mas jualan jaket pria, tulis jaket pria apa? Ya, Mas tulis itu secara on page-nya itu kan saja, samakan saja. Berarti jaket pria terbaru murah, ya fokus saja yang paling bawah dulu. Ya. Nah, ada mentok. Nah, fokus yang mentok seperti ini. Nah, oke, murahnya saya hapus. Nah, saya coba terbaru anti air, misalnya menjualan anti air, atau terbaru 2020. Ini kalau bisa ambil semua ini ya, keyword target ini ambil semua ya. Nah, itu kalau jualan jaket pria, jaket wanita juga sama ya. Nah, ambil aja semua ini. Nah, berarti mainnya kemana? Mainnya main ke Imacross, berarti Imacross marketplace ya. Nah, bagaimana secara SEO
Ya, cara SEO saran saya jualan Mas kalau misalnya jaket ya. Ya, jualannya jaket berarti bisa target seluruh Indonesia, Mas, karena produknya bukan produk yang tidak awet. Ini pun produknya awet, bisa dikirim kemana saja, kan lebih enak lagi. Ya, berarti gunakan rumus tadi, Mas. Ya, rumus tadi yang saya sampaikan tadi. Ya, oh udah dihapus ya. Sudah. Ya, rumus tadi ya. Nah, rumus kalau saya biasanya BK KK dikali KT ini rumusnya nih. Ya, jual, produsen, ya, agen dikali ya dan lain-lain dikali kata kunci keyword keyword target dikali kota target ya. Ini ada 515 kota atau kabupaten. Nah, dibuat seperti ini, Mas. Ya, mainkan on page-nya saja. Ya, kalau masih di halaman 2 baru di SEO kan. Kalau sudah halaman 1 ya nggak usah. Ya, contoh ya. Ini saya buat nih keyword misal nih ya. Nih, contoh ini ya. Misal nih saya buat ini ya, ini kan jasa pembuatan video marketing posisi 4 halaman 1, jasa video marketing posisi 3 halaman 1, jasa video pembuatan iklan posisi 1 halaman 3. Nah, bagi saya yang halaman 3 ini yang saya SEO kan. Yang ini udah nggak perlu saya SEO kan, biarkan saja. Yang ini berarti kemudian saya SEO kan saja yang ini. Ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi nanti dibuat apa namanya? Mappingnya aja, Mas, pola apa namanya? Pola kerjanya. Jadi yang halaman 2, halaman 3 itu yang di SEO kan. Nah, Mas Dede Sobirin kan paham ya masalah SEO-nya dan lain sebagainya. Oke, Mas. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya, Pak? Boleh. Nomoran Pak. Boleh. Untuk masalah strategi nih, Pak. Bidangnya jasa, Pak. Gimana sih strategi marketing untuk produk jasa yang paling optimal, Pak? Gimana cara strategi marketingnya, Pak? Strategi jasa. Jasa, Pak, produk jasa. Oke ya. Ya sama ya. Ya. Berarti jasa yang paling cocok di mana? Ya berarti masuk di marketing lagi dong. Ya, marketing untuk kategori jasa ya. Kategori jasa. Mana yang cocoknya masuk ya? Misal ya, Google ya, Google bisa itu ya. Ada wilayah 2, ada ads, ada organik ya. Ya, misalnya Google ya, jasa sama ya. Kita jasa apa? Misalnya motivator ya, misalnya saya pengen motivator misalnya. Ya sama, saya akan mengetik motivator ya, motivator. Nah, motivator apa? Ambil semua ini. Ya, fokus yang paling bawah dulu sama. Ya, jadi keyword-keyword yang berhubungan ya. Keyword ya yang berhubungan tentang motivator ambil semua ya. Mana yang halaman 1 biarkan, yang halaman 2, halaman 3 itu yang akan di SEO kan ya. Atau cari keyword kalau misalnya Mas, aduh berat Mas. Kalau seperti itu polanya, ya sudah cari aja ya keyword yang paling banyak pencariannya ya. Paling banyak pencariannya di kwvendor.com tadi ya, atau keyword revealer tadi ya. Keyword.com tadi mana yang pencariannya paling banyak, bisa menggunakan di sana, atau bisa juga dengan Google Keyword Planner ya. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu, Mas ya. Tapi kalau misalnya merasa ada yang bisa yang lain selain Google, misalnya bisa dengan Facebook ya. Ya, misalnya ads atau organik ya. Nah, bisa kita jasa, jualan jasa di Facebook bisa banget ya. Tapi setahu saya jasa kalau marketplace kurang mungkin ya, kurang. Walaupun ada beberapa ada juga ya. Tapi kalau bentuknya funneling ya, bentuknya kolam ya. Nah, itu punya strategi sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Apalagi Mas? Tanyanya Mas.
Mungkin untuk masalah strategi sudah habis Pak, kebanyakan hanya teknis yang sudah dijelaskan di awal banget. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, sepertinya Hujan nggak di sana, Mas? di sini alhamdulillah belum hujan Pak. Tapi kadang hujannya itu malam jam 1 mulai hujan sampai pagi gitu. Daerah ini daerah sekitar Subang, Indramayu, Kota. Ada terima kasih nih udah banyak yang nanya, alhamdulillah kok banyak yang nanya. Itu ada lagi Mas Deddy Sobirin itu bukan? Apa? Ada lagi nggak itu? Iya, tadi Mas Jack masalah Gatek strateginya, Gatek yakin sama lagi tadi strategi pakai media marketplace Facebook. Kalau untuk ini Pak, untuk branding. Iya, kenapa? Ini bicara branding, kan branding udah ada yang terkenal. Nah, dibikin jadi brand lokal, apa perlu dibuat sendiri, macam Stamina Pria jadi nama lokas macam Madu Pearl. Jadi ini sebenarnya branding yang udah terkenal, terus dibikin sub brandingnya mungkin ya Pak? Saya gini sebenarnya dari Andi Irma Sirajudin ini, bagaimana jika brand yang udah terkenal dibikin jadi brand lokal? Apa perlu dibuatkan keyword sendiri macam Stamina Pria jadi nama lokal macam Madu Pearl? Iya, boleh. Boleh. Pak, jadi ya berarti ini ya sub brand ya Pak? enggak, misalnya produk yang sudah terkenal ya, misalnya produk NASA ya. Saya jualan misalnya propolis ya. Nah, kalau kita misalnya jualan produknya sudah terkenal, di situ kan sudah ada tuh produk-produk brand itu ya, ada produk NASA, Melia, MSI dan lain sebagainya. Ini kan produk yang sudah brand, sudah terkenal. Ya sudah, kalau emang kita jualannya produk brand tersebut, pakai aja nama brand tersebut. Nah, kalau pakai nama brand tersebut berarti sudah sesuai dengan apa namanya targetnya ya. Karena orang nggak mungkin nyari NASA ketiknya MSI, nggak mungkin. Kalau orang nyari NASA ya berarti kalau suggestnya sudah ada NASA, mereka biasanya menggunakan langsung keyword NASA tersebut Mas, gitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi Mas? HP saya mati itu. Kalau Pak, kayaknya sepertinya sudah cukup Pak. Malam ini sampai jam 9. 10 menit lagi lah ya. Ya, kita bahas-bahas lagi. Nggak ada Pak. Soalnya sama, apa saya tiba-tiba mati Pak. Kalau di menurut Bapak sendiri, produk yang potensial Pak di masa-masa sekarang itu apa ya Pak? Yang soalnya banyak yang lalu tuh Mas, gara-gara wabah ini tuh banyak banget penjualan saya jadi turun drastis banget Mas, banyak yang gitu Pak. Kalau menurut Bapak kira-kira produk yang bisa mendongkrak penjualan yang dulunya tinggi redup naik itu, selain dari marketingnya Pak, dari produk yang kita bicara produk itu, menurut Bapak produk apa yang bakal booming di era sekarang, artinya di wabah yang kita hadapi sekarang Pak? Ya, kan rumusnya gini Mas sebenarnya. Rumusnya kan sebenarnya apa namanya? Market dulu baru produk, kan begitu. Nah, bukan produk dulu baru market. Berarti kita fokus di market dulu. Kalau misalnya marketnya ada, barulah kita jualan produk tersebut. Kalau marketnya nggak ada atau marketnya sedang turun, ya sudah, produknya berarti yakinlah itu pasti akan turun gitu loh. Misalnya sekarang produk impor ekspor kira-kira turun nggak marketnya nih? Turun kan? Turun Pak. Nah, berarti jangan jualan sana dulu dong yang marketnya sedang turun. Marketnya sedang naik sekarang apa? Kalau menurut saya marketnya sedang naik, berarti ya produk-produk yang stay di rumah ya. Produk yang mendukung stay di rumah. Ya, apa? Apa Mas? Coba yuk kita masukkan yuk. Makanan ya. Cemilan, gitu kan?
makanan, cemilan, ya. Apalagi? Vitamin Pak, itu kan harus Vitamin ya, banyak vitamin, dari rumah. ya. Apalagi? Madu. Nah, itu kan Madu. produk-produk biar sehat gitu kan, stamina ya. Produk Ya. stamina. Nah, apalagi itulah produk yang mendukung stay di rumah, berarti ini marketnya yang sedang naik saat ini. Ya. Atau produk yang lain tadi saya bilang ya, misalnya aduh saya nggak bisa jualan produk mas, ya sudah bisa affiliate. Aduh saya nggak bisa juga mas, ya sudah bisa juga berikutnya yaitu AdSense ya. Sekarang kan sedang orang yang tidak main AdSense sekarang main AdSense lagi ya, bisa dari blog ya, kemudian YouTube ya. Nah ya, YouTube channel, website dan lain sebagainya banyak ya. AdSense ya, affiliate banyak ya, bisa affiliate nanti bisa dicek aja diratakan ya. Itu banyak sekali produk digital yang membuka sistem affiliate di sana ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhirnya ini masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak, tapi lebih ke teknis Pak, lebih ke teknis. Kayak salah satunya itu masalah keyword spending Pak. Jadi kita udah risetnya banyak keyword nih, dari sebanyak keyword. Terus apa yang bertanya? Jika setiap keyword yang sudah diriset dibuat semua, maksudnya dibuat dalam satu artikel, apa tidak terjadi keyword stuffing? Kalau memang terjadi, bagaimana solusinya? Oke ya. Itu mungkin itu pertanyaan yang menurut saya harus dibahas juga tuh Pak ya. Iya. Kalau saya dijadiin satu tuh. banyak keyword dimasukkan dalam satu artikel gitu Mas ya Mas. Jadi biasanya mah ada tuh Pak, beberapa oknum pemain yang ngeriset banyak keyword dimasukkan dalam satu artikel. Nah itu tuh apa ya? Menurut Bapak sendiri gimana? Itu aja. Ya, oke. Gini ya, apa namanya? Saya ini berdiri sendiri-sendiri ya. Misalnya ketika saya mengetik siapakah pakar SEO Indonesia gitu ya. Nah, berarti saya fokus di keyword tertentu, keyword tersebut gitu ya. Nah, siapakah pakar SEO Indonesia? Nah, ini saya menang ya. Kenapa? Karena secara on page menang. Ya, secara on page menang karena mainnya on page doang ini, ya judul, URL, deskripsi gitu. Ya. Nah, ya. Kalau misalnya saya muncul misalnya kayak belajar SEO WordPress, ya. Di sini ada belajar SEO, ya ada belajar SEO Instagram, Marketplace, YouTube, WordPress, ya. Ada yang berpikiran seperti ini Mas Samsan. Jadi, Mas, kenapa nggak keyword ini saya ambil semua? Saya masukkan keyword tersebut ke dalam satu artikel. Nah, ini nanti disebut bisa kena kanibalisasi SEO ya. Kalau kena kanibalisasi SEO itu ya sayang sekali kalau kita cuma mengandalkan ya artikel tersebut cuma menang di wilayah artikel ya. Padahal Google itu menilai kan judul, URL, deskripsi ya dan lain sebagainya. Ya, kalau saya misalnya pengen nembak belajar SEO Marketplace, saya mending menang dengan keyword ini ya, maka saya tembak satu keyword satu target ya, misalnya belajar SEO Marketplace. Nah ini punya saya nih, menang lagi itu, juara satu lagi ini kan. Nah, atau saya tembak lagi belajar SEO Instagram ya, saya klik, nah saya menang lagi nih, ini belajar SEO Instagram yudikarwinsa.com ya. Nah saya mending satu keyword ya, fokus satu pengerjaan gitu ya. Nah, kecuali emang keyword tersebut sangat mirip ya, misalnya ada yang pakai di, ada yang enggak, nah, bisa seperti itu. Ada yang pakai kota,
ya, 1-2 kota. Nah, bisa seperti itu. Ya, misalnya saya contohkan ini, belajar SEO WordPress. Nah, bagi saya, orang kalau mencari belajar SEO WordPress, ini saya target belajar SEO WordPress pemula. Ini saya masukkan dalam artikel, boleh. Ya, kenapa? Karena ya belajar SEO WordPress ini kalau saya kasih spasi keluarnya nggak 10, berarti ini ringan-ringan semua nih bagi saya nih. Sudah ketahuan. Ya, berarti ini ringan, saya masukkan aja dalam artikel. Berarti ini juga ringan, masukkan aja dalam artikel. Ya. Berarti ini ringan, berarti masukkannya dalam artikel. Gitu bagi saya. Tapi kalau misalnya ada 10 seperti ini, nah ada 10 seperti ini, nah mending berdiri sendiri-sendiri, Mas. Gitu Mas Hamzan. Nah, misalnya ini ada dari nol, dari dasar, dari awal, mungkin ini mirip ya, boleh. Nah, ini boleh langsung masuk dalam satu artikel, boleh ya. Ada lagi pertanyaan, Mas? Backlink Pak, kita udah bicara masalah ontek, terus gimana cara mengoptimasi. Sekarang bahas teknis masalah backlink Pak. Ciri backlink yang bagus itu gimana sih Pak? Apa? Ciri backlink ya? Backlink yang bagus, bagus berkualitas, yang bisa ngedongkrak website itu bagaimana Pak? Oke ya. Nah, ini harus saya bahas di sini nih berarti nih. Bentar ya. Nah, ini dia ya. Ciri backlink yang baik itu seperti apa? Nah, ini. Ini Mas. Ini Mas Hamzan. Oke, pertama kalau bisa setema ya. Ini backlink yang baik itu ya. Setema UR semakin baik, semakin tinggi, semakin baik, PA semakin tinggi, semakin baik. External link semakin sedikit, semakin baik. Internal link semakin banyak, semakin bagus. Ya, reference domain semakin banyak, semakin baik. Bukan web porno, judi, Viagra, bajakan. Dapat hack authority, edu, gov, ac.id, macam ya. Ada 8 ya. Ada 8 ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu Mas, tadi Mas jawabannya Mas. Ya, tadi saya pertanyaan dari Mas Ganjar ya, sudah dijawab. Halo Pak, ini terakhir mulu kayaknya Pak, banyak banget. Terakhir apa? Ya, terakhir boleh. Terakhir ya. Kalau optimasi blogspot Pak, jadi gimana sih tips-tips optimasi blogspot, kan kalau tadi Bapak bahas itu WordPress semua ya pada awal sampai akhir. Sekarang untuk blogspot yang media gratisan Pak, itu gimana cara mengoptimasinya biar bisa bersaing dengan WordPress? Ya, blogspot optimasinya ya sama Mas. Optimasi itu hampir sama ya. Perbaiki on page-nya dulu. On page-nya blogspot ya. Page-nya. Kalau blogspot kan berarti ya yang mau bertarung apa? Yang mau bertarung siapa? Bertarung secara SEO siapa? Nah, ini harus dipertanyakan lagi. Apakah homepage-nya, apakah artikelnya ya. Anggaplah homepage misalnya ya. Kalau homepage berarti ya, kalau blogspot berarti maksudnya judul atau titel. Ya, ini kalau bisa titel ini sekitar 76 karakter. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, kurang boleh tapi dikit aja ya. Kemudian deskripsi. Nah, kalau blogspot itu 150 karakter. Deskripsinya 500 karakter ya. Karakter. Nah, itu disebut dengan meta deskripsi. Meta deskripsi itu 150 karakter. Ini blogspot ya. Nah, kalau artikel blogspot seperti apa? Ya, artikel blogspot ya sama ya. Hampir sama
sama dengan ya artikel di WordPress tadi yang dijelaskan tadi ya. Itu Mas, kira-kira Mas. Nah, kalau sudah on page-nya, kemudian home page-nya ya. Backlink ya. Nah, gitulah. Tinggal ditunjang backlink aja, udah dibumbuin backlink aja. Nah, strategi backlink nanti seperti apa kita buat backlink, nanti bisa kita pertemuan berikutnya kita merancang backlink boleh ya. Seperti itu boleh. Oke, mungkin sekian Pak untuk semua pertanyaan. Alhamdulillah sudah dijawab. Dan alhamdulillah kita sudah 60 penonton lebih hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menontonnya. Kita insya Allah bakal sering-sering share seperti ini. Karena keluarga, insya Allah bukan hanya malam ini ya Pak. Kita bakal ada pertemuan selanjutnya ya Pak. Yes. Siap, nanti insya Allah kita bakal mengundang pembicara yang lain untuk misi-misi biar lebih ramai. Oke, sudah. Berapa mungkin kita tutup Pak? Ya, oke ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Mas Iswanto, Mas Sugianto, Mas Kinanjar, Mas Yana, Michael, Purba, Ridwan, Mas Fauzi ya. Teman-teman luar biasa, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf tidak bisa nyapa satu persatu. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman ya punya produk yang bisa berkembang terus, yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa memanfaatkan situasi seperti ini untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lebih besar lagi. Itu Mas Hamsan? Itu Mas Hamsan ya. Terima kasih teman-teman semua.